Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil ashabil kiram, amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, pada seluruh para alim ulama yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menggerakkan hati kita untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat isya, dan alhamdulillah bisa kita lanjutkan dengan melakukan sholat tarawih yang insya Allah akan kita lakukan dengan berjamaah. Begitu juga amal-amal yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berbagai amal ibadah baik yang telah, sedang, atau yang akan kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima dan diridhoinya. Salatullah ma'asalamih, sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam hari ini adalah Ramadan dan solidaritas kita terhadap sesama muslim. Ramadan secara bahasa pengertiannya bisa jadi adalah menghancurkan. Artinya, dengan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini seperti ibadah puasa, dengan kita merasakan lapar dan dahaga, begitu juga hal-hal yang diperintahkan oleh baginda Nabi kepada kita semua untuk yang lain, akan menjadikan kita menjadi pribadi yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan kita merasakan lapar dan dahaga, maka kita bisa merasakan apa yang dilakukan dan dirasakan oleh sahabat kita yang tidak beruntung seperti kita mungkin. Oleh karena itu, ibadah puasa di antara hikmahnya adalah bisa untuk menghilangkan keegoisan yang kita miliki, sehingga kita memiliki kepedulian, ada solidaritas kita terhadap sesama manusia. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, sabda beliau kepada Aisyah, dawimi qar'a babil jannah. Hai Aisyah, upayakan engkau selalu mengetuk pintu surga. Qar'a babil jannah. Aisyah kemudian bertanya kepada baginda Nabi, bimadza ya Rasulullah, dengan apa aku harus mengetuk pintu surga wahai baginda Nabi? Rasul kemudian memberikan jawaban, bilju', dengan engkau merasakan lapar. Lapar yang kita rasakan saat kita melakukan ibadah puasa, maka akan menjadikan kita bisa merasakan apa yang dilakukan oleh saudara kita yang lain. Sehingga insya Allah akan menghantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang dermawan,
punya kepedulian kepada orang lain. Orang yang dermawan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan maka dia akan dekat kepada Allah. Orang kalau sudah dekat kepada Allah maka dia akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dekat kepada Allah juga qaribun minal jannah. Dia juga akan dekat pada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini maksud dari sebuah makalah yang mengatakan bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga Allah merindukan terhadap 4 golongan. Dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah, yang pertama itu adalah as-shaimina fi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dengan puasa maka dia merasakan lapar. Dengan lapar itulah kemudian dia bisa memiliki kepedulian kepada orang lain. Ketika dia memiliki kepedulian kepada orang lain, maka dia akan semakin dekat dengan surga Allah. Karena sebagai hamba Allah yang baik, dia tidak hanya sekedar dituntut untuk hablum minallah, menjaga hubungan baik kepada Allah, tapi juga hablum minan nas, menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Yang kedua, dalam makalah itu dikatakan yang dirindukan oleh surga Allah adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran faham akan maknanya, maka dia akan berusaha untuk mengamalkannya. Dengan puasa ini, maka dia akan semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan. Di antaranya juga adalah bersedekah. Sedekah juga bagian daripada upaya untuk memiliki kepedulian kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji yang kemudian tumbuh. Begitu tumbuh kemudian memiliki 7 tangkai, di mana masing-masing tangkai memiliki 100 buah. Ya. 1 rupiah yang disedekahkan bisa jadi akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 700 kebaikan. Bahkan kalau kita melihat ayat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan melipat gandakan pahalanya orang yang Allah kehendaki. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sesuai dengan tingkat keikhlasannya di saat ia bersedekah, bisa jadi 1 rupiah yang kita sedekahkan akan dibalas oleh Allah lebih dari 700 kebaikan, bahkan berjuta-juta. Wallahu wasi'un alim. Allah menutup ayatnya dengan wasi'un alim. Allah maha luas. Artinya Allah bisa memberikan kepada hambanya, memberikan rezeki yang begitu banyak. Namun bagaimana agar hambanya itu bisa ataupun tidak dia juga memiliki kepedulian kepada orang lain saat anugerah itu diberikan kepadanya. Alim, Allah juga maha tahu apa yang kita lakukan. Apakah motifnya betul-betul karena kita beramal karena Allah ataupun karena lain, Allah maha tahu. Ya. Oleh karena itu, dengan kita melakukan ibadah puasa, maka insya Allah solidaritas terhadap sesama akan selalu terjaga. Asalkan kita melakukan puasa dengan benar. Ya.
Kemudian yang ketiga, dalam hadis itu, dalam riwayat itu dikatakan mut'imul ji'an. Orang yang didudukan oleh surga Allah adalah mereka yang memberikan makanan kepada mereka yang sedang kelaparan. Baik mereka yang latar belakangnya adalah orang yang berpuasa ataupun tidak. Yang latar belakangnya berpuasa berarti memberikan iftar, memberikan makanan kepada saudara kita yang ingin berbuka puasa, dan itu sudah barang tentu ya, ada janji-janji Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Allah akan memberikan kepadanya surga nanti kelak berada di akhirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk hafizul lisan. Yang keempat dari orang yang dirindukan oleh surga Allah adalah menjaga lisan. Ya. Kita puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari berbagai hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak jarang gara-gara lisan kita kesalahpahaman itu terjadi, entah itu dari lingkup terkecil kita yaitu keluarga, atau bahkan mungkin saat ini di grup-grup WhatsApp kita. Oleh karena itu kita berupaya untuk menjaga lisan kita. Kita betul-betul melakukan ibadah puasa. Yang kita pikirkan bukan hanya kita, tapi juga kita memikirkan perasaan orang lain. Bagaimana ketika kita mengucapkan sesuatu yang kiranya menyakiti hati orang lain. Kita juga bisa membayangkan andaikan orang lain mengucapkan sesuatu yang juga bisa menyakiti hati kita. Jadi solidaritas tidak hanya sekedar dimaknai dengan melakukan suatu kebaikan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi kita juga berupaya bagaimana apa yang kita katakan juga tidak menyakiti hati orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.